Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pelajaran IPA ya. Khususnya kita akan belajar tentang bahan kimia dalam makanan. Materi ini merupakan materi IPA SMP untuk siswa kelas 7 ya. Baik, kita mulai saja. Akhir-akhir ini banyak tersaji makanan instan. Makanan tersebut cepat disajikan dan rasanya enak. Namun, makanan tersebut banyak mengandung bahan kimia. Karena banyak mengandung bahan kimia itulah banyak orang menganggap bahwa makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Benarkah anggapan itu? Berbahayakah bahan kimia jika digunakan? Oke, kita lanjut. Fungsi bahan kimia dalam makanan. Nah, kita akan tahu dulu yang namanya zat aditif makanan. Zat aditif makanan adalah bahan-bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan jumlah sedikit dengan tujuan untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang masa simpan. Definisi seperti ini adalah sumbernya dari FAO dan WHO ya. Ini Organisasi Pangan Dunia, dan ini adalah Organisasi Kesehatan Dunia yang berada di bawah naungan PBB ya. Nah, contoh industri makanan yang bertujuan menambah ragam masakan ini adalah pengolahan susu menjadi keju. Ini keju menjadi susu bubuk, ini menjadi susu kental manis ya, menjadi yogurt ini, dan mentega ya. Oke. Nah, contoh pengolahan makanan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan khusus ini adalah pengolahan makanan yang memiliki warna lebih menarik, lebih awet, dan lebih manis. Berikutnya penggolongan bahan kimia makanan. Nah, penggunaan bahan aditif pada zaman sekarang ini memiliki fungsi yang sangat luas. Misalnya aditif makanan berfungsi sebagai pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, dan antioksidan. Sekarang yang pertama kita akan pelajari bahan pewarna dulu. Nah, mungkin kalian pernah melihat di toko yang menjajakan aneka makanan kue. Banyak kue diolah dengan menggunakan bahan pewarna sehingga kamu dapat melihat beraneka macam warna kue. Sebenarnya apakah fungsi dari penambahan pewarna pada makanan? Bahan apakah yang digunakan untuk memberi warna tersebut? Dan apakah penambahan pewarna itu aman bagi kesehatan? Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita gali lebih dalam ya dengan membaca berbagai sumber informasi ya. Nah, sekarang
tujuan untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Jadi makanan dengan diberi warna itu tentu akan lebih menarik ya. Secara kasat mata belum tahu rasanya, belum tahu bagaimana rasa masakan itu, tapi secara fisik kita akan, atau konsumen itu akan tertarik dengan warna-warna tertentu. Nah, berdasarkan asalnya pewarna makanan dibedakan menjadi 3 macam. Ada pewarna alami. Pewarna alami itu pewarna yang didapat dari alam. Pewarna yang identik dengan pewarna alami. Dan pewarna sintetik. Oke, kita bahas yang pertama dulu, pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang diperoleh dari bahan-bahan alami. Contoh, daun suci, bentuknya seperti ini. Kemudian daun pandan. Daun suci dan daun pandan itu untuk membuat warna hijau. Kalau pada makanan biasa digunakan sebagai pewarna klepon. Kunyit untuk warna kuning. Nah, ini kunyit. Daun jati dan cabai. Ini daun jati. Nah, ini cabai. Ini untuk mendapatkan warna merah. Mungkin kalian pernah bermain-main dengan daun jati yang masih muda ya, yang pucuk ini. Itu kita petik, kita goreskan pada bagian tangan kita, itu bisa menimbulkan warna merah ya. Juga bisa untuk pengganti lipstik pada kaum hawa ya. Gula merah untuk warna coklat. Nah, ini gula merah atau gula Jawa kalau orang mengatakan ya. Kemudian pewarna alami dari berbagai buah ya. Saya ambil contoh. Kalian mesti tahu ini buah apa. Iya, ini adalah buah naga yang untuk mendapatkan pewarna merah. Penggunaan zat pewarna alami mengalami kekurangan ya. Antara lain sering memberikan rasa yang tak diinginkan. Kalau pakai kunyit sebagai warna itu bisa menimbulkan rasa pahit kalau terlalu banyak. Konsentrasi pigmen rendah sehingga memerlukan bahan baku yang banyak ya. Jadi untuk memberikan warna itu butuh bahan yang banyak. Pigmen kurang stabil dan keseragaman warna yang kurang membaik. Oke. Beberapa contoh pewarna alami yang sering digunakan antara lain antosianin ya. Antosianin ini memberikan warna oranye ya, warna merah dan warna biru. Secara alami warna itu terdapat pada buah anggur, stroberi, apel dan bunga. Antosianin itu mudah larut dalam air dan stabil dalam suasana asam. Pemakaian antosianin terbatas pada bahan yang bersifat asam saja. Berikutnya, karotenoid. Karotenoid ini memberikan warna kuning, merah dan oranye. Secara alami warna itu terdapat pada wortel, tomat, minyak sawit, jagung dan ikan salmon. Oke, kita lanjut. Klorofil. Klorofil memberikan warna hijau yang pekat terhadap asam dan cahaya. Secara alami klorofil diperoleh dari daun yang berwarna hijau, misalnya daun suci dan daun pandan. Klorofil ini sudah digunakan manusia sejak zaman dahulu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir untuk bagian pewarna alami ini ya, itu adalah kurkumin. Kurkumin merupakan warna alami dari kunyit. Pewarna ini digunakan untuk makanan atau minuman yang tidak beralkohol, misalnya nasi kuning, tahu,
dan sari buah. Oke, kita lanjut. Pewarna identik alami. Pewarna identik alami ini adalah pigmen yang dibuat secara sintetik, tetapi struktur kimianya sama dengan pewarna alami. Misalnya pada beta karotin. Ini contoh kemasan beta karotin dan santosantin. Berikutnya pewarna sintetik, ya. Penggunaan pewarna sintetik untuk makanan harus melalui pengujian yang ketat. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan konsumen. Pewarna yang telah melalui pengujian yang telah diizinkan penggunaannya ini disebut certificate color, ya. Jadi ada yang menangani khusus gitu ya. Nah, keuntungan pewarna sintetik antara lain warnanya seragam, tajam, dan diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Jadi dengan sedikit saja bisa memberikan pewarnaan pada material yang jumlahnya begitu banyak. Contoh pewarna bar sintetik antara lain biru berlian itu biru, coklat HT itu warna coklat, eritrosin itu merah, hijau CFC atau hijau, kuning FCS ini untuk menghasilkan warna kuning. Oke. Berikutnya yang kedua, bahan pemanis. Nah, pernahkah kamu mengamati kemasan makanan yang mengandung bahan pemanis, ya? Sesuai dengan namanya, bahan pemanis ditambah ke dalam makanan supaya rasanya manis. Bahan pemanis alami yang biasa digunakan itu adalah gula pasir, ya, atau sukrosa. Namun sekarang banyak digunakan bahan pemanis buatan. Bahan pemanis buatan terutama digunakan oleh penderita kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, hal ini disebabkan karena pemanis buatan memberikan rasa manis seperti gula tetapi rendah kalori. Nah, contoh pemanis buatan aspartam itu bentuknya seperti ini, buk, ya. Berikutnya siklamat, ini bentuknya seperti ini. Kemudian sakarin, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya. Ini harusnya A, B, C, ya. Mohon maaf, ini koreksi sedikit. Berikutnya yang ketiga, bahan pengawet. Nah, adanya bahan pengawet ini menyebabkan makanan menjadi tahan lama, ya, tidak cepat membusuk. Contoh bahan pengawet ini adalah gula dan garam, namanya pengawet alami, ya. Gula biasanya untuk pemanis, ya, untuk manisan itu mengawetkan buah-buahan gitu maksudnya. Kalau garam ini salah satu contohnya adalah untuk membuat ikan asin, ya. Berikutnya adalah contoh bahan pengawet buatan, asam cuka atau asetat. Ini bentuknya biasa dipakai atau sebagai campuran orang ketika makan bakso, ya. Berikutnya adalah asam sorbat, kemudian yang ketiga adalah asam benzoat, ya. Oke, seperti itu untuk bahan pengawet, ya. Nah, berikutnya penyalahgunaan bahan pengawet yang berupa formalin dan borak. Formalin ini seharusnya pemakaiannya untuk, ya, pengawet mayat seperti itu, ya, kira-kira, ya. Tapi oleh beberapa orang digunakan untuk mencampur mie, ya. Ya, biasanya kalau di masyarakat kita adalah yang menjual mie ayam itu, ya, itu hati-hati, ya, ketika pedagang itu nakal, ya. Kenapa dicampur formalin, ya,
tujuannya adalah supaya awet gitu. Berikutnya adalah borak ya. Borak ini juga dicampurkan sering oleh mereka oknum yang suka nakal untuk campuran bakso ya, sehingga bakso itu kesannya akan menjadi lebih kenyal ya. Kalau dimakan itu lebih seperti ada tantangan di lidah. Baik, yang keempat, bahan penyedap dan pemberi warna. Penyedap adalah zat yang dapat meningkatkan cita rasa makanan ya. Nah, bawang putih dan bumbu lainnya, ini bawang putih, bumbu lainnya saya ambil bawang merah ya. Ya, ini familiar sekali untuk kita semua ya. Kemudian berikutnya untuk penyedap rasa sintetik, ini sangat familiar sekali ya, namanya vetsin atau yang disebut dengan MSG, monosodium glutamat ya. Ini kalau di pasaran itu banyak merek, tapi saya tidak akan menyebut merek ya. Oke. Nah, ketika kalian mungkin ya belanja di mall atau di swalayan, maka kalian harus hati-hati ya sikapnya. Misalnya kemasan makanan itu tidak boleh bocor ya, atau berkarat atau cacat yang lain. Kalau kaleng itu misalnya kalengnya itu agak penyot gitu ya, itu tidak boleh diambil. Tanggal batas kadaluwarsa yang tercantum dalam kemasan makanan, kalau tanggal ini menyatakan batas makanan dapat dikonsumsi ya, kalau sudah lewat tidak boleh dikonsumsi. Dan memastikan makanan itu sudah didaftar di Departemen Kesehatan. Oke, kita lanjut kembali. Yang terakhir, bahan antioksidan. Minyak goreng yang beberapa kali digunakan berubah menjadi tengik, sehingga hasil gorengannya juga menjadi tengik. Selain itu, makanan yang mengandung lemak dan minyak menjadi tengik jika disimpan lama. Mengapa muncul bau tengik? Dapatkah peristiwa ketengikan itu dicegah? Bagaimana mencegah ketengikan? Bahan apakah yang dapat mencegah ketengikan? Nah, ketengikan merupakan contoh peristiwa oksidasi. Oksidasi itu bereaksi dengan oksigen. Bahan yang mencegah oksidasi disebut dengan antioksidan. Aditif makanan yang tergolong antioksidan digunakan untuk melindungi zat makanan yang mengandung minyak dan lemak. Oke. Contoh bahan antioksidan, oksidan alami khususnya, ada riboflavin, ada tocoferol ya. Kemudian ada asam ascorbat. Nah, kemudian untuk contoh antioksidan sintetik ini ada BHA, butylated hydroxyonisolate, dan PG, propigalat. Tuh materi kita pada kali ini, semoga mendapatkan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.